Kemudian seseorang itu memasuki bulan Syawal, mengarungi bulan Syawal, menyelami makna-maknanya, diwakili oleh kata Idul Fitri. Idul Fitri itu arti bahasanya, secara letterlek, secara lugawi itu adalah kembali berbuka, kembali makan. Ini arti. Tetapi makna yang berada di balik yang tersurat, yaitu makna yang tersirat, kata sebagian para ulama adalah kembali ke fitrah manusia. Ini ada ya diskusi panjang terkait dengan makna Idul Fitri, mana yang lebih tepat. Ya yang lebih tepat ya kembali berbuka atau kembali makan secara bahasa, karena memang hari itu memang selesainya umat Islam menjalani ibadah puasa selama sebulan, maka tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri, kembali makan. Tetapi kalau cuma diartikan kembali makan, ya tidak cuma ya, itu seolah-olah kok remeh teman gitu kembali makan. Walaupun makan itu bukan sesuatu yang remeh ya. Kita tidak bisa kok membuat satu buah nasi atau satu buah upo itu nggak bisa. Bahkan satu upo itu mungkin puluhan ratusan tangan yang bekerja. Bahkan satu upo itu mungkin telah melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk bisa sampai ke mulut kita. Jadi itu bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi karena yang namanya puasa Ramadan ini adalah meningkatkan ketakwaan, dan salah satu indikator meningkatnya takwa itu adalah dia bertaubat kepada Allah, menghentikan dosanya, maka dia akan dihapuskan, dibersihkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka seolah-olah dia kembali sebagaimana ketika dia tidak berdosa dahulu. Seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathu ummuhu. Seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dan itu yang disebut dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah kecenderungan untuk melakukan kebaikan, untuk mengimani kebenaran, untuk melakukan kemanfaatan, menghindari kemudorotan, membenci keburukan. Itu adalah fitrah manusia. Nah, orang yang telah melatih hawa nafsunya sebulan, maka makna yang mendalam adalah dia kembali kepada fitrah ini. Maka jiwa manusia yang telah digembleng di dalam Ramadan, memasuki bulan Syawal, bulan yang artinya adalah peningkatan itu, maka dia meningkat dari derajatnya yang rendah, bahkan dikatakan summarodadnahu fi asfali summarodadnahu asfala safilin, kemudian dia itu lebih rendah, serendah-rendahnya. Di dalam ayat yang lain, ulaika kal an'ami balhum adol, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Maka kembali meningkatlah jiwa manusia itu kepada harga yang paling tinggi, yaitu harga ketika dia kembali kepada fitrah fataran nasa, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 kalau nggak salah ya, nanti dilihat lagi. Jadi kalau mengartikan Idul Fitri itu kembali ke fitrah itu salah, tetapi kalau memaknainya dalam kerangka pikir yang sebagaimana sudah kami terangkan panjang lebar, itu mengandung kebaikan, mengandung kebenaran. Maka kalau kita mengatakan emas yang paling mahal adalah emas yang murni, ijazah yang laku, yang sah, yang diterima adalah ijazah yang asli, sedangkan onderdil yang terbaik adalah onderdil yang spare part, yang ori, maka jiwa yang terbaik adalah jiwa yang fitri, jiwa yang kembali kepada fitrah tadi. Itu singkatnya untuk memudahkan orang berpikir. Jiwa yang kembali kepada kesucian. Sebagaimana ketika dia disumpah oleh Allah di alam roh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kemudian dua target di bulan Syawal, orang yang mendapatkan anugerah Idul Fitri baik secara arti maupun secara makna tadi adalah satu, menghentikan kesalahan, jangan diulang-ulang. Yang kedua adalah mengejar ampunan dan permaafan. Ini target di bulan Syawal. Maka para ulama-ulama dulu, setelah kita diberi oleh Allah itu sarana pensucian jiwa dari noda-noda, pensucian hati dari noda dan dosa, pensucian ruhani, roh kita dari dosa-dosa dan kesalahan, Allah kan memberikan alat yang banyak untuk membersihkan diri. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang seumur hidup sekali, bahkan ada yang setiap detik itu bisa. Kita bisa menghapus kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita itu setiap detik dengan istighfar. Bahkan dengan sayyidul istighfar. Bisa harian dengan apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dikatakan oleh Rasulullah seperti mata air atau sungai yang mengalir di dekat rumah kita, kemudian kita
mandi sehari 5 kali. Kata Rasulullah, masih kan akan ada kotoran dalam badan kita. Ya tentu saja kita sudah bersih. Tetapi seandainya masih ada noda-noda, dosa-dosa yang lekat, maka dibersihkan dengan alat mingguan namanya sholat Jumat. Di sana ada khutbah Jumat yang sangat penting. Kemudian kalaupun itu masih berjol juga, ada bunga Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan dan seterusnya. Kemudian ada yang tahunan dengan berpuasa sebulan Ramadan. Ramadan maka diulang setiap tahun. Ini adalah sweeping, penyapu bersih dosa-dosa itu. Ada yang seumur hidup sekali haji atau umroh. Itu adalah alat cara untuk menghapus dosa kita kepada Allah. Nah, dosa kita kepada sesama manusia ya harus diikrarkan. Maka para ulama kemudian dahulu membuat tradisi memaafkan kita adalah Syawal, jangan udun dengan yang sing silaturahim, ono sing modern jenenge open house. Ya intinya adalah meminta maaf kepada sesama manusia. Karena apa? Ya, kalau sesama manusia kalau belum dimaafkan ya Allah tidak memaafkan. Jadi ini adalah menghentikan kesalahan. Yang kedua adalah mengejar ampunan dan permaafan. Ini yang perlu kita targetkan selama Ramadan ini. Selama Syawal. Kemudian agar kita bisa menghentikan kesalahan-kesalahan kita, yang salah itu bermacam-macam ya. Salah kepada sang pencipta itu namanya maksiat, ya kan tadi. Kemudian salah kepada orang tua, ada istilah khusus namanya uqul walidain atau durhaka. Ada salah kepada sesama manusia, bahkan salah pada diri kita sendiri namanya dolim. Auzolamu angfusahum, ya, mengzolimi diri sendiri, mengzolimi sesama manusia, berbuat aniaya zolim. Kesemuanya itu menghasilkan dosa. Maksiat yo dosa, durhaka yo dosa, zolim yo dosa, hilang. Maka di sini kita harus mengolah kesalahan kita agar salah itu bahkan bisa. Rasulullah pernah mengatakan ada seorang melakukan dosa kesalahan, tetapi dengan dosa itu kemudian dia masuk surga. Para sahabat ya heran, tapi kok bisa dia masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan orang ini melakukan dosa kesalahan, tetapi kemudian dia letakkan satu perbuatan dosa dan kesalahan itu di pelupuk matanya terus-menerus sampai di akhir hayat. Diingat-ingatnya kesalahan itu agar dia tidak mengulanginya. Diingat-ingatnya kesalahan itu untuk ingat maaf bersama manusia. Maka karena kesalahan yang jadi itu menjadikan dia melakukan amal-amal kebaikan dan kemudian dia menjadi ahli surga. Ini salah yang membawa berkah. Intinya adalah kesalahan itu dihentikan, kemudian tidak diulang, kemudian kesalahan itu diingat-ingat untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah, kesalahan itu kemudian berubah menjadi berkah dan mengantarkan manusia itu masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mengapa kok diamini Bapak? Lah ya karena manusia itu kan tidak bisa lepas dari dosa, ya kan? Siapa yang bisa? Sulit orang itu melepaskan diri dari dosa. Wong Nabi saja mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah melakukan dosa adalah orang yang bertaubat, orang yang memohon ampunan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini salah yang membawa berkah. Mengapa bisa begitu? Karena orang menyadari kesalahannya, ingin memperbaiki kesalahannya, bahkan mendatangi orang yang disalahi, kemudian mengaku salah, kemudian meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Maka berubahlah salah-salah itu menjadi berkah. Lalu bagaimana salah yang membawa musibah? Ya ini adalah orang yang jelas-jelas salah. Dilihat dari kacamata syariat salah, dari dalil-dalil salah, bahkan dengan logika yang normal yang sehat saja salah gitu. Tapi dia tidak merasa salah, dia mau disalahkan, diingatkan kalau dia salah malah marah-marah, malah debat. Nah ini ditunggu saja, itu akan mengundang musibah, mengundang bala, mengundang bencana. Itu kan ngeri. Tapi kalaupun orang itu karena kesalahannya kemudian Allah menukarnya dengan musibah, entah itu misalnya jatuh, entah itu kena apa ya, kehilangan apa misalnya, rusak apanya atau sakit atau bagaimana, itu masih untung. Karena apa?
dosanya sudah dihapus, diganti dengan musibah yang setara itu. Akan berbahaya sekali kalau kesalahan itu terbawa oleh yang bersangkutan sampai mati. Salah orangnya, tetapi tidak pernah merasa salah. Diingatkan salah malah marah-marah, sampai dia terlanjur jadi jenazah, dikirim ke alam barzakh, maka menjadilah itu susah sepanjang sejarah. Akan usahkan kesalahan itu akan dihisap, itu akan disetimbangkan. Kalau orang itu salah kepada manusia, ya dia harus menebusnya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dengan sholatnya, dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diberikan kepada orang-orang yang dahulu pernah didolimi. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau tahu orang-orang yang bangkrut di akhirat itu? Maka kemudian para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia datang di hari akhirat itu dengan berbesar hati, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, membawa puasa macam-macam, tapi pahalanya itu nanti habis diberikan kepada orang-orang yang dahulu di dunia pernah disalahi, pernah sepanjang sejarah. Di alam barzakh dia akan susah, di alam mahsyar, di alam akhirat juga akan susah. Na'udzubillah. Maka pandai-pandailah kita mengolah salah, yaitu dengan senantiasa merasa salah, kemudian mengakui kesalahan. Merasa salah dan mengakui kesalahan itu adalah didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dalam amal ibadah sholat. Ketika kita sujud, kemudian bangkit dari sujud duduk, maka kita akan membaca doa, Rabbil firli, wahai Rob, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ini kan sebuah ekspresi bahwa kita merasa salah, bahwa kita mengakui kesalahan kita, dan kemudian memohon ampunan kepada Allah. Masih ditambah warhamni, ya Allah, ya Rob, kasihilah aku. Wajburni, wahai Rob, cukupilah kebutuhan, dan seterusnya. Ini adalah permohonan kita, maka duduk itu adalah lambang minta, berdiri lambang taat, rukuk itu lambang menghormat, sujud itu lambang kita berdosa dan mohon ampunannya, sedangkan duduk ini adalah lambang minta. Mintanya ada 8 macam, ya Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Anda terjemahkan sendiri. Jadi inilah pentingnya mengelola. Kemudian, hadirin rahimakumullah, target syawal kita yang kedua adalah mengejar ampunan agar kesalahan kita yang telah menghasilkan banyak dosa tadi dihapus oleh Allah SWT, maka kita harus mengejar ampunannya. Bagaimana cara mengejar ampunan? Kaidahnya adalah seseorang itu hanya akan diampuni oleh Allah ketika dia telah memaafkan orang lain. Ketika dia belum memaafkan orang lain, maka dia juga belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat yang buruk, maka keburukan itu kembali pada dirimu sendiri. Maka pengertiannya, pemahaman kita menjadi, jika kamu memaafkan, maka kamu juga dimaafkan. Jika kamu tidak memaafkan orang lain, kamu juga tidak dimaafkan. Maka agar kita diampuni oleh Allah, kita harus mengampuni orang lain. What you give is what you get. Apa yang engkau beri, itulah apa yang akan engkau terima. Nah, kalau mengampuni atau memaafkan orang lain, itu jangan tanggung-tanggung. Harus penuh, harus sempurna. Bagaimana tuntunan Allah di dalam mengampuni atau memaafkan orang lain? Di dalam surat At-Taghabun di sini diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan menyantuni serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para ulama kuno itu menerjemahkan ta'fu itu yo ngapura, tasfahu itu yo ngapura, taghfiru itu yo ngapura. Mula yen sliramu paring pangapura, banjur paring pangapura maneh, banjur paring pangapura maneh, mula to sak temene Gusti Allah iku maha paring pangapura lan maha welas asih. Jadi ngapura, ngapura,
ngapura. Tetapi ngapura itu dalam Al-Quran disebut dengan ta'fu, disebut dengan tasfahu, disebut dengan takfiru. Itu maksudnya ya memang berbeda. Perbedaannya di mana? Ta'fu itu adalah dimaafkan dengan hati. Kita memaafkan orang lain dengan hati kita. Tasfahu memaafkan dengan raga. Takfiru orang lain dimaafkan dengan akal pikiran. Contoh misalnya, Bu, adikmu udah dimaafkan belum? Sudah. Masih sakit hati apa enggak? Enggak. Masih jengkel enggak? Enggak. Masih marah enggak? Enggak. Sudah ikhlas ya? Sudah. Wis lega, wis lilo, wis itu namanya dimaafkan dengan hati. Kalau ditanya lagi sudah ketemu belum sama adikmu, Bu? Ya belum. Lah ngapain kok belum? Nanti kalau ketemu wajahnya nanti enggak mangkalku kumat. Nah itu berarti belum dimaafkan pada level yang kedua, belum asfahu. Raganya belum mau bertemu, belum mau duduk jagungan, belum mau ngobrol, belum mau apa istilahnya itu dekat, hangat, mesra seperti dahulu bersaudara. Itu namanya asfahu. Maka hendaklah seseorang itu setelah hatinya sembuh dari rasa sakit, dari dendam, dari marah, maka hendaklah dia segera bergabungan berkopi, kemudian bahkan saling memberi atau kayak ponakan nggo gula batu sekilo kayak gawanan separuh misalnya, ini asfahu. Ya durung wong nggawa emas 20 gram ya. Ora bali ya, tak tagih malah aku disoni je. Ya nek 10 gram. Nah, ini berarti kita belum taghfiru, belum memaafkan dengan akal pikiran. Ini memang sulit 20 gram ya. Tetapi kalau kita kemudian telah memahami syariat Allah, itu ya jangankan 20 gram, 200 gram, 2 kilo itu nanti akan diberikan. Mana contohnya? Sultan Aceh itu memberikan Indonesia itu berapa kilogram emas itu? Sultan yang di Riau itu memberikan Indonesia itu berapa emasnya itu? Bahkan Sultan Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu, beliau adalah yang memberikan biaya untuk mendirikan negara Indonesia, menjalankan pemerintahan yang pertama-tama. Kalau tidak salah itu 10.000 gulden atau berapa? 10.000, saya lupa itu ya. Atau berapa, pokoknya banyak sekali uang emas itu yang dimiliki keraton Yogyakarta itu untuk pertama kali menggerakkan negara Indonesia itu. Nah itu kan ya tidak ujuk-ujuk terus bisa itu ya. Bahkan di Kulon Progo ini ada kan apa istilahnya tepungan kita yang kemudian memberikan hartanya itu kalau dinilai itu mungkin sekarang udah 2 miliar harganya itu ya, kok bisa itu 2 miliar kok dikasihkan ya memang tidak ujuk-ujuk. Pertama mungkin dulu beliau itu infaknya 1.000 2.000 ya kan, kemudian sekian lama, sekian bulan, sekian tahun jadi 5.000, jadi 10.000, jadi 100.000 itu ringan, jadi 1 juta itu ringan, kemudian jadi 1 miliar itu pun menjadi ringan karena sudah latihan. Lah kita itu tidak pernah latihan kok, ketika diomongnya 20 gram itu kan ya 20 juta lah ya berat. Nah itu karena memang dalam satu sisi kita tidak latihan, dalam satu sisi kita tidak matang di dalam memahami dalil. Kalau kita memahami dalil, Allah itu mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, maka akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Kalau tadi ibu-ibu, bapak-bapak itu mengikhlaskan 20 gram yang sudah dalam tanda petik tadi dipinjamkan untuk adiknya, tapi sekarang adiknya kondisinya seperti itu, keluarganya sakit, dia di PHK, dia banyak tanggungan kemana-mana, nggak mungkin mengembalikan 20 gram, ya sudah diikhlaskan saja. Ya wis, ibaratnya bapak ibu sing dadi wakil wong tuane ya toh, karena mbarep misalnya luwih tua itu ya wis nulungi adine padha karo kuwi dadi wakil wong tuamu. Mengingat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah tadi. Al-An'am ayat 160. Nanti kalau kita bisa mengikhlaskan, melupakan dengan hati, dengan raka, dengan akal pikir, kontan nanti yang 20 gram itu langsung itu dihandle oleh Allah untuk mengembalikannya. Tetapi kalau kita masih grundel, masih awal, masih tidak melupakan, ya itu selamanya terkatung-katung. Maka ada seorang ustadz kita itu yang kemudian infaknya itu kalau di jumlah itu yang ngeri, fantastis. Beliau
mengupayakan dana dakwah itu ratusan miliar gitu, untuk menggerakkan dakwah di Indonesia ini dari infak yang beliau kumpulkan dari perusahaan-perusahaan beliau yang ada. Mungkin sekarang sekitar ada 69 perusahaan yang pernah saya dengar itu luar biasa kan itu. Kalau kita cuma dicontohkan 2 program itu ya, ini sebenarnya dalam dunia khazanah orang-orang soleh itu orang apa-apa nih. Belum lagi kita membicarakan Sayyidina Osman, belum lagi kita membicarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, luar biasa itu. Misalnya ya, Abdurrahman bin Auf itu kan beliau pernah memberikan uang kepada sepertiga penduduk Madinah sebagai hadiah. Gitu loh. Kemudian memberikan sepertiga penduduk Madinah untuk membayar utang. Jadi sepertiga penduduk Madinah punya utang itu dilunasi semua sama Abdurrahman bin Auf. Kita tidak bisa membayangkan berapa itu kekayaan. Ada sebuah kajian dari pakar sejarah kita, Ustaz Budi Azhari, itu beliau membedah sebuah kitab karangan ulama Timur Tengah yang membahas tentang kekayaan para sahabat-sahabat Rasul. Memang yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu ketika beliau wafat itu dihitung ya berdasarkan tesisnya. Jadi tesis atau disertasi S3-nya itu kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sekian ya, banyak sekali itu, yang berupa uang emas, berupa uang perak, berupa tanah, berupa kebun koma, berupa kebun anggur, berupa aset macam-macam itu triliunan ya, banyak sekali itu. Sehingga setiap kali bersedekah maka kekayaan beliau itu bertambah meningkat, berlipat. Nah ini ternyata kedidayaannya kita memaafkan orang lain secara sempurna, tidak tanggung-tanggung, itu begitu. Nah mungkin itu saja, ini sudah 1 jam ya, yang kami sampaikan terkait bagaimana kita meningkatkan amal ibadah, syarat-syaratnya, pengertiannya, definisinya tadi sudah kami sampaikan. Kemudian bagaimana fadilah silaturahim, bagaimana cara kita mendesain hidup kita itu agar barokah, bagaimana amalan-amalan kita di bulan Syawal ini. Semoga kita betul-betul bisa meningkatkan amal ibadah dan juga mengeratkan tali silaturahim, sehingga tujuan besar kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah, bahkan wahdatul ummah, itu menjadi semakin nyata. Amin ya rabbal alamin. Yang benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu dari kebodohan saya. Saya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.